alhamdulillah tahu. Dan videonya sebelum dirilis juga itu kita ngobrol, alhamdulillah. Terus ya lumayan shock juga sih, gitu. Cepet banget kayak mau balapan ya kita sama-sama tiga, ya mau nambah lagi. Terus habis itu harus segera dirilis katanya karena udah mulai tercium, orang-orang udah mulai tahu. Lebih baik kita yang umumkan gitu. Alhamdulillah lah. Bagus juga cara pengumumannya di stadion sepak bola. Bang L makin gede bakalan punya adik lagi gitu. Cukup bagus, storytellingnya juga bagus. Dan tinggal kita lihat lah cewek atau cowok anak ketiganya. Pertama kali tahu sih dari Bang Bi sendiri sih. Dari Bilar cerita sendiri. teleponan. Berarti omongan Bilar yang di SCTV Infotainment itu terbukti ya, Bi, bakal ketika dapat nominasi bakal nambah anak lagi. Kemarin Iya. sempat cerita juga gitu. Makanya perbanyak aja nominasinya biar banyak anaknya. Tapi, Iya. tapi kan bersahabat sama Bang Bilar nih. Ada canda-canda, wah udah pernah ketiga tuh atau sebelumnya ada canda-canda gitu nggak sih? Iya pasti ya, maksudnya bercanda apa banyak anak banyak rezeki ya gitu. Terus ya alhamdulillah masih Allah titipin anak. Ini kita sebagai orang tua yang dipercaya gitu. Lalu berikutnya ya selamat lah jadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Jadi kepala rumah tangga yang baik buat keluarganya. Alhamdulillah. Tapi bakal ada kejutan Nah. lagi mungkin untuk anak tiganya Nah, Leslar. itu harusnya Pester juga jadi sponsor sebelum di ini ya videonya sebelum dirilis mau dimasukin logo Pestor. Tapi karena memang mepet ya waktu mau dirilis sama kita ketemunya belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan dipermudah deh. Kayaknya aku harus tambah salah satu doa nih dipermudah dalam silaturahmi karena memang karena saking banyaknya pekerjaan dan urusan ya itu syukurnya ada Marwah dan beberapa komunitas ini jadi satu kali ketemu langsung banyak orang silaturahmi ya. Jadi kalau satu susah kayak ini aja ada beberapa rekan bisnis yang datang susah banget bagi waktunya gitu. Tapi mungkin ada prediksi, Bi, untuk anak ketiga kira-kira laki-laki atau Menurut aku sih cowok karena apa ya aku lihat temanya kemarin sepak bola di Stadion Patriot juga kebetulan Stadion Bekasi gitu kayaknya cowok tapi nggak tahu juga ya di video itu ada Lesavia juga kan di mana lagi nonton sama Dede bisa cewek bisa cowok tapi udah enak sih karena cewek cowok udah ada kan jadi menurut aku cewek oke cowok juga oke. Tapi bakal ada rencana buat bertemu mungkin sama Leslar. Ya mudah-mudahan kalau hari ini Bilar ketemu kita bisa atur ketemu terus juga udah kangen sama kepitingnya Dede biasa kalau ke rumah pasti dibuatin kepiting gitu dan mudah-mudahan ya Dede sehat sampai nanti lahiran jadi kalau sehat pas mampir juga nggak ngerepotin buat kepitingnya kepiting saus padangnya saus ini ya asam manisnya enak banget emang. Tapi selain jadi sponsor mungkin bakal ngasih kado kayak Bang Bi juga ngasih poin stok per bulan. Nah bismillah kayaknya Bilar udah nggak perlu uang lagi nih coba kita alokasikan buat masyarakat aja kalau itu ya. Oke makasih ya. Siap. Makasih. izin. Oke. Mau tanya sebentar soal Ah, Indonesia. Ya masyarakat kecewa karena kali ini kita harus mengubur mimpi untuk tembus. Piala Iya. Dunia itu seperti apa Pak Pemda? jelas ya sebagai pecinta sepak bola dan saya pribadi sebagai owner klub ya dimana memang saya yang paling bersemangat selalu koar-koar bahwa sepak bola kita ini semakin baik ya semenjak kepemimpinan ketua PSSI yang baru yaitu Pak Erick Thohir selaku Menpora saat ini gitu dan saya juga yang merasakan ya udah hampir mau 5 tahun ini memiliki klub di mana terutama dulu nggak ada VAR sekarang udah VAR dan beberapa hal lainnya saya lihat bagaimana anak-anak muda semakin berkembang dari usia muda kita dari kemarin mengikuti Piala Dunia U20 di kita ketika tuan rumah dan ketika round 3 itu sebenarnya udah di depan mata sih kita bisa lolos ke Piala Dunia tapi kembali qadar Allah belum mengizinkan kita untuk ya pokoknya terkubur lah mimpi kita tapi jujur ya vibes-nya jauh banget berbeda ketika pemimpinan Coach Sintayong sama Clifford jauh banget. Sintayong itu benar-benar kayak apa ya walaupun dia orang Korea kayak dia itu mempunyai jiwa nasionalis terhadap patriotis menurut saya gitu yang saya lihat sih walaupun dia keluarga negaraan Korea itu yang saya rasakan. Nah di Clifford ini saya lihat ya dia sekedar melaksanakan tugas saja kayak job desk doang gitu jadi hurt feelingnya nggak ketemu
Ya apalagi kita tahu ya, pemain semuanya udah bekerja keras menurut saya. Dimana kan tahu sendiri timnasnya dirombak terus. Saya sebagai pemilik klub tahu ya, chemistry itu penting. Rombak sana, rombak sini. Apalagi kan masing-masing di klubnya. Terus waktunya kumpul dan tanding kan cuman sebentar ya. Jadi untuk bangun chemistry itu kan perlu baik di dalam dan di luar lapangan. Itu yang nggak tercipta saya lihat. Jadi ya porak-poranda lah. Ya, dimana Coach Sintayong udah lama kan untuk membuat chemistry yang bagus antara pemain-pemain kita baik lokal maupun naturalisasi dari dulu dipupuk. Bahkan Coach Sin ini dia selalu sapa supporter, bahkan mau datang ke klub pemain baik di Thailand kayak ke Asnawi dan sebagainya. Yang jelas saya selaku penikmat sepak bola, jujur kalau ingetnya aja lumayan sakit sih, karena mimpi kita terkubur untuk ikutin World Cup di 2026. Walaupun masih ada kesempatan nunggu 2030, tapi kayaknya ini momentum yang tepat padahal. Karena ini untuk pertama kali dalam sejarah kita bisa masuk round 3 loh. Di round 3 itu aja sebenarnya kita kalau nggak dikerjain lawan China dan Bahrain, udah di depan mata banget sih, nggak perlu capek-capek sejauh ini gitu. Dan kemarin juga sebenarnya ada kesempatan ya, lawan Arab Saudi dan lawan Irak, tapi kembali lagi lah belum diizinkan. Nggak ada kata lain ya, ikhlas sih saat ini, ikhlas dan tetap nasionalis itu sih, karena mau gimana pun kan kita sebagai keluarga negaraan Indonesia ya, WNI. Jadi sebagai WNI yang baik kita harus tetap support lah negara kita gitu. Apa benar akhirnya bukan saja timnas yang harus memperbaiki dan harus mengoreksi, tapi juga para supporternya nih harus lebih memperbaiki mental ketika nanti di 2030 atau mungkin seperti apa dari Papis yang memang punya klub. Iya, mentality itu penting ya. Aku lihat ya supporter juga semakin dewasa. Cuman kita nggak bisa membendung mungkin kekecewaan mereka yang luar biasa ya, sampai hampir ratusan ribu komen yang aku lihat ya. Lebih baik bahkan kalau kita memang harus gagal bersama Coach Sintayong gitu, daripada harus gagal seperti dihancurkan gitu. Itu sih yang kekesalan dari supporter menurut aku. Dan berjalannya waktu aku yakin supporter Indonesia semakin dewasa. Mereka juga sebenarnya bentuk kemarahan dan sebagainya itu karena jiwa nasionalisnya. Kita ini kan nasionalis patriotis orang-orang Indonesia. Jadi memang pingin negaranya bisa membuat suatu kebanggaan dengan lolos Piala Dunia itu sih. Lihat eskalasi tanggapan publik bahwa pasti Papi juga tahu tagar-tagar yang lagi viral ini soal mundur. Harusnya sih memang menurut saya ya kayak kemarin ya, Kapten JIDes tetap sapa supporter yang udah jauh-jauh datang ya untuk membela pas lawan Irak, tapi Clifford dan kawan-kawan tetap duduk aja nggak ikut gitu. Lalu berikutnya ini semua pemain pulang kan ke Indonesia, tapi mereka langsung pulang ke Belanda gitu. Jadi ya itu sih yang disesalkan. Jadi memang kayaknya nggak mungkin deh kalau dipertahankan gitu. Jadi kayaknya pasti kemungkinan besar menurut saya pribadi Clifford out. Tapi itulah buruknya ya segala sesuatu ketika ya tadi ketika gagal tinggal out doang. Sama kayak di pelatih Indonesia. Di Indonesia sering banget pelatih pindah karena mikirnya ya udah kalau gagal tinggal pindah, gagal tinggal pergi. Tapi membunuh mimpi hampir 300 juta penduduk kan. Itu yang sesali sih, makanya saya bilang lebih punya jiwa nasionalis dan patriotis Coach Sintayong walaupun beliau bukan lahir di Indonesia. Itu menurut saya pribadi. Jadi sejauh ini Papi tetap ya semangat walaupun sakit tapi tetap semangat dan jiwa nasionalisme itu tetap ada dalam. Iya, karena kebetulan aku juga udah alirannya stoik ya. Stoik itu gimana? Ada sesuatu yang kita bisa kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalnya udah sesuatu yang udah terjadi dan nggak kita bisa rubah lagi, ya udah nggak ada cara lain, kita harus ikhlas. Tapi ada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu kalau bisa kedepannya lebih baik gitu. Bagaimana supaya lebih baik ya, kita sebagai masyarakat Indonesia saling support, saling edukasi. Pemain kayak misalnya Rizky Ridho ya jangan dihujat hanya satu kesalahan seperti kemarau setahun dinodai hujan sehari kan. Padahal kontribusinya Rizky Ridho banyak untuk itu. Dan sebelum terjadinya gol lawan Irak, itu masih ada proses lagi sebelum blundernya dari Rizky Ridho. Itu sih. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia bisa bangkit. Asa itu masih ada. Bismillah. Makasih ya. Makasih banyak Papi. Aku harus olahraga dulu.